Menyewa beberapa gedung kampus Akademi Gizi Indonesia yang berlokasi 1 kilometer dari gedung bangunan belum selesai tersebut, pelayanan medis Puskesmas Batua tetap terlaksana. Plafon ruang pelayanan medis yang rusak, kursi besi karatan, warga pasien dan tim medis mengeluh buruknya kondisi tempat berobat mereka. Kalau ini kan namanya ini kita ngontrak di Yayasan AIGI. Sangat mengganggu pasti Pak. Sangat mengganggu, belum lagi kalau misalnya hujan, kadang banjir. Sangat mengganggu pelayanan memang. Tapi mau di apa? Memang kondisinya seperti ini tuh. Kita juga sampai sekarang belum temukan tempat yang lebih belum ada kita temukan lah. Cukup banyak pelayanan. Kurang lebih hampir 5 tahun. Di sana lebih bagus dulu di sana dibanding di sini. Karena di sini kan kita sebenarnya mereka numpang gitu. Numpang gedung karena kan sambil tunggu bangunan yang selesai di sana. Jadi waktu berobat di sana kita diarahkan ke sini karena dibongkar mau dibangun ulang ya. Lima tahun sejak 2017 hingga sekarang, pelayanan medis Puskesmas Batua Makassar berpindah tempat dari gedung sebelumnya, sebab gedung lama hendak direnovasi. Namun, alih-alih diselesaikan, gedung terencana berlantai 3 dengan fasilitas parkir bawah gedung justru terbengkalai. Anti-Corruption Committee ACC Sulawesi, sebuah organisasi non-pemerintah, sudah 2 dekade ini konsen pada isu korupsi, terutama di Sulawesi Selatan. ACC menilai pembangunan gedung yang memakai uang rakyat tersebut diduga dikorupsi. Yang awalnya Puskesmas Batua, lalu ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Batua. Nah, apa yang bisa kita lihat atau apa yang bisa kita pelajari dari gagalnya proses pembangunan Rumah Sakit Batua ini? Pertama, saya ingin bilang bahwa ini adalah bahaya laten dari korupsi atau dampak luas dari korupsi itu sendiri. Kenapa? Sedikit feedback, rumah sakit ini dibangun gedung fisiknya itu mulai tahun 2018. Nah, jika tahun 2018 mulai dibangun, tentunya diharapkan tahun 2020 itu sudah bisa selesai rumah sakitnya. Nah, dengan selesainya rumah sakit, itu tentu pasti sangat berdampak terhadap masyarakat, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi kita ketahui saat ini adanya wabah COVID yang melanda dunia dan di mana rumah sakit kita itu sangat kekurangan fasilitas tempat tidur untuk merawat masyarakat yang terjangkit virus COVID.
Tetapi karena dikorupsi pembangunan rumah sakit tersebut sehingga masyarakat yang tadinya bisa mendapatkan manfaat dari rumah sakit tersebut tetapi tidak mendapatkan manfaat. Berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), sebuah unit pelayanan sistem elektronik untuk pengadaan barang atau jasa yang memakai dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), gedung bernilai 25,5 miliar lebih itu harus membangun pondasi sumuran, tempat lift, pasang dinding pelapis, pasang lantai, instalasi air got dan bekas, instalasi air hujan, dan pengolahan air limbah. ACC Sulawesi menilai pembangunan gedung itu jauh menyimpang dari rencana LPSE, bahkan jika dipaksakan bisa saja roboh dan menimbulkan korban jiwa. Benar, ini pembangunannya multi-year. Jadi tahap awal adalah pembangunan gedung fisik dulu. Nah, sedangkan bagaimana gedung itu bisa digunakan jika ketika orang jalan pada gedung itu kepalanya mengena di atapnya itu. Itu kan tidak layak. Ukuran tinggi gedung, tinggi per lantai, standar itu tidak sesuai dengan standar. Sehingga kalau orang jalan itu harus menunduk, tidak bisa berdiri tegap. Belum lagi proses pembangunan tangganya yang tidak sesuai dengan aturan dan lain-lain. Sehingga jika gedung tersebut dipaksakan untuk digunakan, itu akan mengancam nyawa masyarakat. Dan tentunya akan menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak. Saat ini saja sudah menimbulkan kerugian negara. Masa kalau dipaksakan akan menimbulkan kerugian korban jiwa bagi masyarakat. Jadi sekali lagi, ini total loss berdasarkan hasil audit BPK RI. Artinya memang gedung itu tidak bisa sama sekali digunakan, tidak layak digunakan, sehingga harus dibongkar dan dibangun kembali. Mangkraknya pembangunan gedung Puskesmas Batua Makassar yang cukup merugikan masyarakat, terutama di sektor kesehatan, membuat institusi kepolisian bergerak. Kepolisian Daerah Unit Direktorat Kriminal Khusus Dirkrimsus Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan hingga penyidikan sejak awal tahun 2020 dan menetapkan 13 orang tersangka di tahun 2021. Kita ketemu melalui daring Zoom meeting dengan kawan-kawan dari BPK RI yang menyampaikan hasil daripada LHP-nya, laporan hasil pemeriksaannya, yang ternyata yang kita tunggu-tunggu ini penyampaian yang kami lihat secara lisan maupun secara tertulis, faktanya pembangunannya total loss. Jadi kerugian negara itu kisaran 22 miliar lebih yang anggapan dari pemeriksa hasil audit daripada BPK RI. Yang kita tetapkan sebagai tersangka saat ini 13 orang, ya, 13 orang. Kemudian bisa berkembang. Jadi untuk sementara ini yang bisa kita sampaikan 13 orang yang melanggar pasal 2 ayat 1 ya, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Nah, 13 orang inilah yang bertanggung jawab dengan kegiatan dalam pembangunan rumah sakit Batua ini. Memang ini baru tahap pertama. Besaran anggaran ini sampai dengan selesai rumah sakit ini sebesar kurang lebih 120 sekian miliar. Ini baru tahap 1 yang dianggap total loss. Jadi perlu kami sampaikan 13 orang ini kami sampaikan inisialnya aja, ya, inisialnya aja. Ada Dr. AN, kemudian Dr. SR, kemudian MA, FM, HS, kemudian MW, AS, kemudian Insinyur MK, kemudian AIHS, AHH, Insinyur DR, kemudian APR, RP. Ini mereka peran-perannya ini nanti ya yang melakukan kegiatan ini sampai ditemukannya penyimpangan kerugian negaranya. 13 orang tersangka ini dijerat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Tipikor yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Polisi menganggap ada penyimpangan keuangan negara sebesar 22 miliar lebih. Ada dari dinas, ada dari Pokja, ada dari pelaksana.